学生们好，现在我们要开始技术学习第五个生词二. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari dari lesson 5 new words yang kedua. Judulnya masih sama, yaitu tentang sickness atau penyakit, ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan sakit. Oke, hal pertama yang harus kalian kerjakan adalah seperti biasa, Lause meminta kalian memberikan highlight atau stabilo pada Mandarin textbook kalian di lesson 5 new words yang kedua, halaman 55. Ada beberapa kata-kata yang akan fokus kita pelajari, ya. Silakan lihat yang Lause stabilo di sebelah ini. Oke, dan untuk hal kedua yang harus kalian kerjakan adalah tuliskan di buku catatan kalian sebanyak 1 baris untuk setiap new words yang akan kita pelajari dalam video hari ini. Dan kerjakan setiap latihan-latihan soal, ada yang berupa terjemahan, tuliskan hanse, pinyin, dan intonasinya secara lengkap. Dan Lause rasa sebaiknya kalian kerjakan sendiri ya. Kalau butuh teman untuk bertanya silahkan, tetapi sekali lagi tolong tidak saling memberikan jawaban. Karena Lause harap kalian memahami materinya, bukan nanyakan jawabannya, oke? Oke, beberapa kata yang akan mulai kita pelajari yaitu yang pertama adalah kalau kalian di sini lihat ada beberapa juga nama jenis penyakit. Terus di belakangnya diawali dengan kata tong. Tong atau tongue itu punya arti yang sama, aches atau pain, ya. Sehingga kalau Lause mau bilang headache, saya boleh mengatakan head, toe, ya. Head itu toe. Sehingga kalau saya bilang headache, toe tong atau toe tongue, ya. Jadi saya boleh menggunakan kata toe tong atau toe tongue. Kemudian diarrhea, ya, sakit diare. La tootse, la tootse, la itu tarik, ya, tootse itu perut, ya, la tootse. Kemudian sangce tang, sangce tang, sangce itu tenggorokan, tang itu aches or pain, sakit, ya. Kalau diterjemahkan itu sore throat. Kemudian, nah ini ada satu kata yang berhubungan dengan situasi saat ini COVID-19 ya. Xin quan fei yan, xin quan fei yan. Oke, kata selanjutnya yang kelima adalah masang. Masang punya pengertian itu soon, segera atau right away. Kemudian yang keenam itu tai. Tai di sini pengertiannya adalah take or bring. Kalian masih ingat kan ya, sebelumnya Lause ajarin satu kosakata yang berhubungan dengan COVID-19 yaitu wear a mask, ya. Wear itu juga kata kerjanya adalah tie, tapi beda ya hansenya ya dengan tie yang artinya bring. Tapi ininya sama, intonasi sama, tetapi hanse berbeda. Oke, silakan kalian kerjakan exercise di bawah ini menggunakan translate into Chinese hanse, pinyin, and intonation. This morning, ya, this morning berarti today, ya. This morning, my stomach really hurts. So, mom immediately takes me to see the doctor. Oke, kata to see the doctor kita udah belajar di lesson 5 new words yang pertama sebelumnya, ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kata ketujuh yang kita pelajari itu kata ciao. Ciao, kalian sebelumnya sudah pernah mempelajari artinya to call, memanggil. Contohnya, wo ciao Mariska. Atau kalau diterjemahkan, you can call me Mariska or my name is Mariska. Tetapi di sini punya arti ask, ya, atau berkata yang sifatnya advice. Kemudian yang ke-8 itu rang, ya, rang. Rang juga punya pengertian yang sama dengan ciao, ya, yaitu ask, tetapi sifatnya order, perintah, ya. Kalau yang ciao sifatnya advice, saran, tetapi kalau yang rang itu sifatnya order, perintah, atau punya terjemahan lain itu let or allow, ya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Doctor orders me to drink more water and also let me rest at home, ya. Kalimat ini kalau misalnya kita terjemahkan dengan kata lain ya, doctor ask me, ya, to drink more water and also let me rest at home, ya. Oke, di sini ada kata drink more water. Drink more water. Kata more di sini kita gunakan kata tuo, ya. Tuo. Jadi drink more water. Tuo he sui, ya. Tuo he sui, ya. Seperti itu cara penggunaannya. Oke. Oke, new words ke-9 yang kita pelajari adalah kata kai. Mungkin kalian bingung ya, di sini kok kai itu artinya right out. Ya, kai itu punya banyak pengertian, ya.
mungkin yang kita paling tahu K itu artinya open, tapi ternyata K itu sifatnya bisa sebagai kata kerja untuk write out, menulis ya. Tapi dia menulisnya lebih ke arah yang sifatnya kayak resep, form seperti itu ya. Nah, yang ke-10, Yao. Yao itu adalah medicine, obat. Sehingga kalau ya saya mau bilang Chinese medicine, saya akan bilang Chong Yao ya. Chong Yao, Chinese medicine. Kemudian yang ke-11, Cui Ho, in the end or finally ya, in the end or finally. Kemudian yang ke-12, Hush itu adalah nurse ya. Kalau dokter kan iseng ya, sedangkan nurse atau suster atau perawat itu Hush. Oke, new words yang ke-13 itu adalah Ping Jia Tiao ya. Ping Jia Tiao. Ping Jia itu artinya sick leave atau izin sakit. Sedangkan Tiao itu adalah surat ya. Jadi Ping Jia Tiao itu surat sakit. Nah, kemudian untuk surat itu karena bentuknya lembaran, kita menggunakan measure word itu Chang. Sehingga kalau Lasa mau bilang sick leave ya, sick leave slip, saya akan bilang i Chang Ping Jia Tiao, i Chang Ping Jia Tiao ya, selembar surat izin atau surat sakit ya. Nah, oke, ada exercise di bawah ini di mana Lasa meminta kalian untuk translate into Chinese Hanse, pinyin and intonation. Finally, the doctor gave me some medicine and a sick leave slip too. He asked me to rest at home. Oke, finally barusan kita pelajari ya. Doctor gave me some medicine ya. Some medicine bisa kita terjemahkan arti dokter menuliskan resep ya. Some medicine and a sick leave slip too. Ya, ada kata berarti butuh measure word. He asked me to rest at home. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, new words yang ke-15 ini berupa pola kata ya. Suiran bla 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 tan she. Suiran bla 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 tan se. Suiran kalau diterjemahkan artinya although or even though ya, meskipun ya. Kita lihat di exercise-nya. Even though today I have a fever, but I want to go to school ya. Kemudian yang E, although I have a headache, Mom says I have to eat a lot of food ya. Kata food juga sudah kita pelajari di lesson 3 sebelumnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang ke-16 itu adalah kata tuo. Sebelumnya kita pernah belajar kata hen tuo. Nah, tuo di sini punya arti more or a lot. Sehingga kalau Lasa mau bilang drink more water. Drink more water. Kata tuo duluan ya. Tuo he sui ya. Tuo he sui, bukan he sui tuo ya, bukan ya. Drink more water. Meskipun kata drink di depan, tetapi more-nya duluan ya. Tuo he sui ya. Kemudian yang ke-17 itu sao ya. Sao ini artinya less or few, sedikit ya, sedikit atau kurang. Kemudian yang ke-18 xiao shi. Nah, xiao shi ini artinya hour ya, duration of time yang artinya hour, jam. Contohnya kalau Lasa mau bilang 1 hour, 1 xiao shi, 3 hours, 3 xiao shi. Nah, bagaimana cara penggunaan kalimat kata hour ini? Perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau untuk kalian lihat di sini ada pola ya, verb 1 duration of time hour plus verb 2 ya. Khusus untuk hour ya, jam ya, durasi waktu yang jam, dia verbnya harus dipisah. Misalnya contohnya kayak gini. Swimming for 3 hours. Swimming for 3 hours. What is the Mandarin of swimming? Masih ingat kan yang kita pelajari di lesson 2? Swimming itu yoyong ya. Yoyong. Jadi swimming terdiri dari 2 kata, yo dan yong ya. Swimming for 3 hours berarti ada 2 verbnya, yo dan yong. Yo 3 个小时泳 ya. Yo 3 个小时泳 ya. Nah, kalau hour harus dipisah, tetapi kalau misalnya di luar hours, misalnya years, months, itu tidak perlu. Contohnya work for a year ya, work for a year.
Work itu Mandarinnya adalah Kong Chuo. A year itu inian, setahun ya, inian. Jadi Kong Chuo inian, Kong Chuo inian ya, tidak perlu Kong inian Chuo, nggak perlu karena pemisahan ini hanya berlaku di hour ya, yang sifatnya durasi waktunya itu berapa jam, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang lausan untuk sebagai latihannya minta kalian mengerjakan yang F itu sleep for 3 hours ya, sleep for 3 hours, and then yang G work for 8 hours ya, work for 8 hours. Oke, selamat mengerjakan ya. Kalau ada kesulitan silakan hubungi saya. Oke, 你们都加油，上帝保佑你们，再见。